Setiap ASN yang menerima dana ini wajib untuk dipecat. Kalau mereka sudah terima dan pakai. Karena mereka tahu dananya dari mana. Setiap bulan mau tanda tangan gaji ada di situ tertera. Untuk apa dan buat siapa. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini sahabat Rumah Pancasila kirim tautannya dari indoson.id ya, tentang Mensos yang minta agar 32.568 ASN mengembalikan uang bansos. Nah, jadi ternyata ini yang baru terdata ya. Saya yakin betul bahwa banyak sekali, jutaan mungkin, masyarakat Indonesia yang harusnya menerima hak mereka ya, hak, saya katakan hak, jadi bukan bantuan sebenarnya, itu adalah hak warga negara karena Undang-Undang Dasar memerintahkan kepada negara untuk menghidupi fakir miskin dan anak-anak terlantar, orang-orang yang tidak punya kerja, tidak bisa makan minum di rumah Indonesia. Di dalam keluarga saja ya, kalau ada suami istri bercerai, itu ada loh putusan pengadilan yang memerintahkan kepada tulang punggung keluarga, bisa ayah, bisa ibu ya, siapa yang bekerja itu untuk memberikan nafkah kepada anak. Perintah pengadilan. Jadi ada yang diperintahkan 5 juta, 10 juta, 20 juta per bulan. Tapi kita belum pernah melihat ada putusan hakim yang memerintahkan negara untuk memberikan makan dan minum kepada rakyat Indonesia. Nanti suatu saat Rumah Pancasila akan coba ya buat sebuah gugatan dari rakyat miskin yang tidak menerima bantuan sosial. Kami gugat negara supaya nanti setiap bulannya rakyat miskin yang tidak punya pekerjaan itu harus diberi makan dan minum oleh negara. Suatu saat kita akan coba melihat bagaimana ketaatan kita terhadap undang-undang. Nah, ini kita lihat aja komentar dari netizen ini. Yang pertama dari Beto Aminuddin, perlunya audit ulang biar tidak salah sasaran. Banyak sekali di lapangan orang-orang yang mampu menerima bansos, sedangkan yang benar-benar membutuhkan malah tidak dapat. Jadi saya sependapat ya dengan Beto Aminuddin ini. Tetapi yang terlebih penting adalah pertama ya, setiap orang yang diangkat menjadi ASN ya, aparatur sipil negara, itu dianggap memiliki kecerdasan moral, intelektual, dan sekaligus kecerdasan spiritual. Karena tugas daripada dia nantinya adalah memberikan pelayanan terhadap rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar dia melayani dalam tugas dan jabatannya, tetapi dia juga mencari tahu tentang kebutuhan masyarakat Indonesia, dicatat dan disampaikan kepada pimpinannya sehingga anggaran itu dapat dibuatkan regulasi untuk mereka yang membutuhkan dalam bidang apapun ya, pendidikan, kesehatan, makan, minum, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin salah satunya kita sebut bantuan sosial ini. Nah, mereka mengerti dan tahu mana yang harus saya terima dan mana yang tidak harus saya terima di dalam tugas saya melakukan pelayanan terhadap rakyat Indonesia di rumah Indonesia. Maka mereka tahu nih, ketika ada penerimaan dana yang diberikan karena mereka dianggap orang miskin yang wajib untuk menerima, memiliki hak ya untuk menerima, kemudian mereka tahu, oh ini bukan haknya saya. Mereka harusnya langsung melaporkan kepada atasannya. Salah sasaran ini, bukan buat saya. Sehingga apa? Tidak perlu ada kejadian seperti ini. Semua pejabat itu harus mengerti.
Ini boleh tidak saya terima? Ini merupakan hak saya tidak di dalam memberikan pelayanan kepada negara? Masyarakat kecil aja mengerti loh tentang hak dan kewajibannya. Saya contohkan kecil ya. Saya umpamanya atau ada seorang laki-laki dan perempuan berkeluarga punya anak nih. Yang menarik adalah mereka berdua harus bekerja untuk mencari nafkah. Maka dalam rangka untuk memberikan cinta kasih kepada anak, tetap bisa dirawat, mereka membutuhkan seorang baby sister atau pembantu. Maka pembantu ini diberikan gaji untuk merawat anaknya ketika mereka bekerja. Ketika dia merawat ini, dia menerima gaji atau penghargaan dari kedua orang tua yang mempekerjakan dia. Tetapi, pembantu ini saja mengerti bahwa makanan yang disiapkan untuk anak yang saya rawat tidak dimakan oleh dia. Jadi dia mengerti. Dia melaksanakan kewajibannya, tapi dia mengerti bahwa ini untuk anak. Ini yang harus saya lakukan untuk anak. Saya berikan untuk anaknya mereka. Dia tidak mengambil hak daripada si anak ini. Orang kecil saja mengerti mengenai hak dan kewajibannya. Kenapa seorang aparatur sipil negara sampai tidak mengerti? Maka saya sepakat kalau di dalam komentar ini ada yang mengatakan bahwa setiap ASN yang menerima dana ini wajib untuk dipecat. Kalau mereka sudah terima dan pakai. Karena mereka tahu dananya dari mana. Setiap bulan mau tanda tangan gaji ada di situ tertera. Untuk apa dan buat siapa. Maka saya sepakat. Orang seperti ini nanti akan memanfaatkan situasi selama tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, sekalipun mereka berdoa pada Tuhan dan mengerti Tuhan tahu dan melihat. Mereka tetap akan melakukannya ketika tidak ada yang melihat dan tahu dalam arti manusia. Maka Rumah Pancasila hanya ingin menyampaikan bahwa pembenahan kemanusiaan itu sangat penting bagi kita semua di rumah Indonesia. Setiap kejadian dari hari ke hari dalam bidang apapun termasuk ini memperlihatkan bahwa sistem pendidikan kita itu tidak mengajarkan mengenai kecerdasan moral. Bagaimana kita saling mengasihi, mencintai, menolong, saling mengampuni, saling mengasihi di rumah Indonesia sehingga mengerti mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia, rumah yang Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.